Dan kita masuk ke bab baru pada kesempatan ini, yaitu bab adab-adab pencari ilmu, pengajar, dan penyakit-penyakit ilmu. Berikut keterangan tentang ulama su' dan ulama akhirat. Jadi maksud dengan ulama su' adalah ulama yang buruk, punya predikat alim tapi sebenarnya dia bukan orang alim, sehingga akhirnya menyebutkan fatwa-fatwa yang salah. InsyaAllah kemungkinan bab ini kita akan bagi menjadi 2 pertemuan. Artinya kali ini dengan pertemuan akan datang karena cukup panjang babnya. Tapi dalam pembukaannya teman-teman sekalian, masih banyak di antara kaum muslimin belum memahami tentang makna dan kedudukan ilmu itu sendiri. Kita ini sangat butuh dengan ilmu, terutama ilmu agama. Jangan pernah teman-teman menanamkan dalam diri dan benaknya kalau ilmu ini sesuatu yang sepele. Ya, kapan saya ada waktu saya dengar ceramah, kapan saya mau, kapan saya diajak, kapan saya lagi mood. Itu semua waswas syaitan. Kata para ulama, kita butuh dengan ilmu agama ini, lebih butuh daripada makanan pada saat kita lapar, lebih butuh kepada air daripada pada saat kita haus, lebih butuh dari tempat tidur pada saat kita sedang ngantuk, lebih butuh daripada obat pada saat kita sedang sakit. Ilmu lebih dibutuhkan. Kok bisa? Karena memang dengan ilmu kita jadi mengontrol makanan mana, minuman mana, pendapatan mana, obat mana yang boleh kita konsumsi dan mana yang tidak boleh. Berarti dia lebih penting dari semua itu. Bahkan pergaulan juga sama. Agama ini atau ilmu agama ini seperti bodyguard. Jadi orang sosok yang akan membela kita. Setiap kali kita mau melangkah, dia akan ingatkan. Seperti penasehat. Lakukanlah itu halal. Jangan lakukan, karena itu haram. Orang yang berilmu itu terkontrol sekali. Dia kalau mau apa-apa pasti dia akan seperti bertanya dengan ilmunya sendiri. Boleh nggak sih? Dan dia akan dapatkan jawaban dari ilmu yang ada dalam hatinya itu. Jangan atau kerjakan. Dan itu sangat mahal. Makanya para ulama itu punya kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Sudah pernah kita sebutkan banyak hadis-hadis di awal-awal bab kita dulu. Cukuplah hadis yang mulia, kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi kalau orang hidup berhadapan dengan Nabi seperti Nabi Muhammad SAW misalnya, tentu dia akan bahagia. Para sahabat sangat bahagia. Dan mereka berlumba-lumba bertetangga dengan Nabi SAW. Setiap hari mereka datang ke masjid biar tidak interaksi langsung, melihat Nabi saya sudah sebuah kebahagiaan. Jadi sebuah kebahagiaan tersendiri, apalagi kalau sampai ngobrol, apalagi sampai memenuhi hajatnya Nabi SAW, apalagi sampai bertanya, apalagi sampai Nabi jenguk dia pada saat sakit atau Nabi datang ke rumahnya, itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Tapi para Nabi punya masa di mana mereka meninggal. Bagaimana dengan kita-kita ini yang tidak bertemu dengan Nabi SAW? Nabi bilang, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama-ulama itulah pewaris para nabi. Dekati mereka, datang kepada mereka, belajar dengan mereka. Ilmu itu teman-teman harus didatangi. Selalu kita dimanjakan, kita yang berharap didatangi. Kalau ada pengajian dekat rumah saya baru saya mau hadir. Kalau di sana di Pelindo jauh, atau di sana masjid itu jauh, macet. Baik, kalau antum mau tunggu berhenti macet kapan? Kalau antum mau tunggu kapan ada waktu, kapan lagi sehat, kapan lagi mau, itu akan sulit. Tidak akan bertemu antara kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan pendeknya masa dan perhitungnya terhadap harta dan waktu. Gak bisa. Memang kita harus luangkan waktu untuk itu. Sampai nanti pada tingkat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan yang kita juga nyaman. Kita akan bisa mengontrol diri kita dengan ilmu tersebut dan juga kita bisa ajarkan kepada orang lain. Terlebih lagi pernah kita bahas hadisnya, orang yang mengajarkan kebaikan seluruh makhluknya Allah di langit, malaikat-malaikat, bintang-bintang, seluruh yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun untuknya. Maka manfaatnya besar. Kita harus kejar. Target kita adalah menjadi seorang alim yang faham agama, dan tidak ada orang dilahirkan dalam kondisi alim. Dia harus belajar. Longin waktu datang seperti ini teman-teman mulia sekali. Dan kita harus tanamkan dalam diri kita, kita butuh dengan itu.
Kalau selama antum tidak tanamkan itu, maka tidak akan datang ilmu. Ilmu itu kata ulama makin sering diulangi, maka makin berbekas. Tapi kalau sekali dipelajari lalu ditinggalkan sekian lama, maka dia akan hilang. Bahkan lebih cepat daripada unta yang lari di padang pasir. Kita bisa lupa. Antum kalau ngandalin khutbah Jumat saja sepekan sekali, maka kendor, baru keluar dari masjid saja, habis asar, udah mulai lupa tadi apa yang dibahas oleh khatib. Apalagi kalau khatibnya tidak punya retorika atau kapasitas ilmu atau kapabilitas ilmu yang cukup, maka orang pulang tidak bawa apa-apa, gitu kan? Ada orang cuma andalin itu. Terlebih lagi sebagian masjid tulis besar-besar tulisan di mimbar. Saya sangat terganggu kalau tulisan itu. Khutbah Jumat 15 menit, khutbah Jumat 20 menit. Seakan-akan harus segera diselesaikan. Kalau saya berpikir di khutbah Jumat itu kesempatan emas menasihati orang. Ada yang datang ke situ yang tidak pernah ke masjid, kesempatan kita nasihati. Saya kalau khutbah di Jakarta, saya titip pesan dulu pada pengurusnya. Saya tidak bisa dengan 20 menit ini. Bebaskan saya bicara, baru kemudian nanti saya berhenti kapan saya rasa materinya selesai. Karena saya melihat ini kesempatan emas. Dan memang benar, dari khutbah Jumat yang tepat itu akhirnya orang jadi tertarik datang di majelis-majelis ilmu. Mereka jadi faham, karena kita mau kasih bekal dia 1 minggu ke depan dengan 15 menit. Tahmid dan salawat dengan doa sudah habis 7 menit. Ya kan? Jadi tinggal 8 menit nasihatnya. Apa yang mau disampaikan? Hadis dengan terjemahannya. Kita butuh kisah-kisah orang saleh, pembakar semangat, membuat orang bangun tengah malam pada saat dia dengar ceramah. Dia jadi semangat mau sholat malam. Keluar dari masjid, dia korek kantongnya, dia keluarkan sedekahnya. Dia mulai buka Al-Quran di rumahnya. Mulai dia berbuat baik dengan suaminya, dengan istrinya. Karena ilmu. Ilmu itu punya efek ya dalam kehidupan kita. Kita kalau belajar kita jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Karena ilmu itu selalu mengawasi kita. Bahkan kalau kita lagi mau buat maksiat, dia seperti lagi narik badan kita. Jangan lakukan. Kita kayak ketakutan sendiri, dibebani sama dia, gitu kan? Sudah melakukan pun maksiat, ilmu itu akan mendorong jiwa kita untuk merasa menyesal, supaya kita bertobat kepada Allah SWT. Ilmu itu mahal. Maka teman-teman harus tanamkan itu dulu, supaya kita tahu kadar ilmu itu penting. Dan itu sangat baik. Dan tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan ilmu agama. Ilmu agama ini wajib dituntut. Wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum itu sunnah. Tapi ini tidak bisa. Antum harus tahu tuh sholat seperti apa, puasa seperti apa, zakat seperti apa, haji seperti apa, bagaimana iman kepada Allah memunculkannya dalam hati. Rukun iman yang pertama, bagaimana meyakini ada malaikat, bagaimana meyakini ada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, tanda-tandanya, tentang takdir baik, takdir buruk, semuanya kita pelajari. Saya melihat bab ini sangat penting. Ibnu Qudamah rahimahullah menulis ini, saya lihat ini taufik betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat baca sepintas. Jadi kita akan fokus insya Allah adab-adab pencari ilmu dan juga adab-adab pengajar. Kita fokus ke situ dulu dua. Masalah penyakit ilmu, kemudian tentang ulama su dan ulama akhirat ini mungkin kemungkinan besar akan dibahas pertemuan akan datang insya Allah. Karena target saya bukan menyelesaikan kitab tapi memberikan pemahaman yang benar. Kita mulai teman-teman dengan masalah pencari ilmu dulu. Saya dan antum ini mencari ilmu. Apa sih yang harus kita lakukan? Wasiat yang sangat baik dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan, pencari ilmu hendaklah mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat buruk, karena ilmu adalah ibadah hati. Antum datang bukan untuk seremoni, ngeramein majelis, bukan testimoni, mau coba-coba, bagus nggak sih? Gitu. Atau karena ini teman saya aja nggak enak, oh ini atasan saya nggak enak, enggak. Bersihkan dulu hati dari semua itu. Memang saya datang karena saya butuh. Itu. Antum butuh. Kalau butuh itu teman-teman, biar antum dulu 2 jam, 3 jam nggak jenuh. Karena kita rasa haus. Apalagi nih. Kalau antum biasakan itu nanti sampai pada tingkat para penghaus ya. Maksudnya pencari ilmu ini sangat haus sampai pada tingkat dia bisa begadang untuk baca buku. Dia terus tanya, majelis ini di mana? Saya tahu beberapa ikhwah di Jakarta seharian tuh pindah dari majelis, mungkin dari satu majelis ke majelis, mungkin bisa 4-5 majelis dia hadir dalam sehari. Sudah ketagihan dengan majelis ilmu itu. Apalagi ini, informasi baru apalagi, seperti itu. Bahkan kadang-kadang mereka hadir di majelis yang mereka sudah tahu itu bahasan, sudah ditahu, mungkin dia sudah pernah dengar, demi untuk
menanamkan dan membuat ilmu itu lebih tersikh, lebih tertanam dalam hati, maka dia mengulanginya, minimal mendapatkan keutamaan majlis ilmu itu sendiri. Kata beliau di paragraf selanjutnya, bagi teman-teman pegang buku di halaman 31 saya baca ya, dia harus memutuskan hubungan-hubungan yang menyibukkannya. Karena bila konsentrasi sudah bercabang, ia tidak sanggup mengetahui hakikat ilmu itu. Maksudnya lowongkan waktu. Antum tentukan, dalam sehari sejam nuntut ilmu misalnya, 2 jam nuntut ilmu, tentukan. Lalu komitmen, apakah hadir di majelis ilmu, apakah dengarkan melalui medsos kayak kita sekarang, sudah sangat mudah. Pokoknya simbolnya gak ada hari tanpa ilmu. Harus antum tambah selalu. Kata beliau, as-salafus salih, orang-orang terdahulu kita yang saleh, lebih memprioritaskan ilmu di atas segalanya. Diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau menikah di umur di atas 40 tahun karena sibuknya dengan nuntut ilmu. Tentu sibuk nuntut ilmu ya, bukan sibuk cari pasangan. Seperti sebagian orang lama menikah karena terlalu lama cari pasangan, sibuk cari gedung yang mana, tanggal yang bagus, akhirnya nggak nikah-nikah. Tapi Imam Ahmad rahimahullah bukan, memang betul tuntut ilmu. Dan zaman dulu, di zaman beliau ini tidak semudah sekarang menuntut ilmu, sulit. Karena kadang-kadang untuk mengambil hadis Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dikatakan dalam sebuah kisah beliau itu pernah jalan 1 bulan naik keledai ke ujung wilayah Irak, kembali lagi 1 bulan hanya untuk mendengar sebuah hadis saja di sana, sebuah hadis. Kita sekarang ketik Google mau cari hadis apapun kita bisa baca, ratusan hadis bisa kita baca, bahkan ribuan dalam sehari, bebas. Mau Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim, mau apa saja. Kita masuk ke masalah kejujuran, masalah amanah, masalah tanggung jawab, masalah haji, masalah sedekah, masalah apa saja ada semua. Semuanya bisa kita dapatkan. Zaman dulu sulit. Artinya bisa juga sekarang antum ringkas. Imam Ahmad di atas 40 tahun menikah, antum lebih kurang dari itu. Karena sudah lebih mudah untuk ilmu harusnya, gitu kan. Tentu di sini bukan berarti beliau menunda dalam arti kata tidak mau menikah cepat, tapi pada saat itu beliau betul-betul sibukkan diri dalam menuntut ilmu, setiap hari selalu baca, nulis, sampai dia rasa sudah mapan baru dia menikah. Juga seorang budak wanita dihadiahkan kepada seorang salaf yang bernama Abu Bakar bin Al-Ambari. Manakala dia masuk kepadanya, budak wanita itu malah masuk, fikirannya tertuju kepada sebuah masalah. Ada masalah fikih yang dia mau pecahkan, namun dia gagal menemukan jawaban dari masalah tersebut. Sebelum masuk budak itu di rumahnya, dia masih fokus, oh di buku ini, oh di kitab ini. Begitu masuk budak wanita itu di rumahnya, dia tersibukkan. Dia mau pecahkan 1 masalah pun sehari nggak bisa. Biasanya bisa beberapa masalah dalam sehari. Lalu kemudian dia berkata kepada orang-orang di rumahnya, bawalah budak ini dan jual. Wanita itu lalu bertanya, dosa apa yang aku lakukan? Kenapa harus dijual itu? Dia menjawab, tidak ada. Hanya saja hatiku tersibukkan denganmu. Oleh orang sepertimu seharusnya tidak menghalangiku dari ilmu. Artinya sampai pasangan hidupnya, kalau ada seseorang suami, istrinya selalu larang dia hadir majelis ilmu, gak mau dengar pengajian, tanda tanyain. Tidak boleh istri atau suami menghalangi pasangannya untuk menuntut ilmu. Ilmu agama dibutuhkan. Dan banyak pasangan yang tidak faham. Sebenarnya dengan makin fahamnya pasangan dia terhadap ilmu agama, maka makin manfaat besar kembali kepada dia sebenarnya. Suami jadi lebih baik, istrinya jadi lebih baik, pasti karena dia tahu hukum. Kata Nabi SAW tentang suami yang menuntut ilmu ini, orang mukmin yang sudah faham agama tidak akan menzalimi istrinya. Kalau dia mencintai setulus hati. Kalau dia tidak mencintainya, dia tidak akan menyakitinya. Dia tidak akan mengatakan, enggak, saya tidak cinta sama kamu, enggak. Dia terus baik menjalankan tugasnya. Begitu juga wanita muslim, sama, cinta atau tidak sama suaminya, tetap dia tahu ini adalah pintu surganya, dan betapa indahnya rumah tangga yang diisi dengan ilmu agama. Suami istri saling mengejar pahala satu sama yang lain. Khidmah apalagi nih yang saya mau berikan pada pasangan saya, terus berlomba-lomba untuk kebaikan, dan itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Kalau tidak akan terisi dengan kelalaian-kelalaian, pasti, otomatis. Sibuk dengan musik ini, sibuk dengan artis itu, sibuk dengan ini dan itu, akhirnya jauh dari ilmu. Tapi kalau di rumah itu suasana ilmu, itu sangat luar biasa indahnya. Diskusinya suami istri tentang sebab turunnya ayat, kisah tentang seorang sahabat, kisah seorang nabi, ya, anaknya sahabat ini, anaknya sahabat itu, lain. Diskusinya berbeda dan nyaman. Kita baca kitab sama-sama, duduk. Saya kadang-kadang sama istri di rumah, kalau saya mau cari sebuah materi, saya libatkan.
Coba carikan saya tambahan informasi tentang ini. Diketik sama dia di Google. Ini datanya, sambil saya tulis, bacain. Saya sengaja sibukkan. Akhirnya dia juga jadi baca, gitu kan. Tapi suasana itu hidup di rumah, gitu kan. Ada suasana itu karena ilmu yang kita hidupkan. Berbeda. Cahaya yang sangat terang di rumah itu kelihatan. Seperti itulah. Pencari ilmu, kata beliau selanjutnya, patut menyerahkan kendali dirinya kepada gurunya. Seperti orang sakit yang memasrahkan dirinya kepada seorang dokter. Ini pesan mulia ini. Artinya, dia kalau mau belajar, teman-teman mau belajar, saya sama antum kalau mau belajar, kita datang kepada seorang alim, maka kita seperti pasien yang siap diobati oleh dokter. Jadi antum datang, buka hati, buka pikiran, terima masukannya, gitu kan. Jangan masuk ke dalam majelis sudah membawa benteng-benteng yang tebal untuk mengkanter dan menolak apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka orang seperti ini tidak masuk ilmunya. Begitu dia dengarkan satu statement, satu hadis, satu ayat, kayaknya enggak seperti itu, kayaknya enggak seperti ini, nolak, maka enggak ada ilmu yang masuk. Ini wasiat yang sangat penting dari Ibnu Qudamah. Ini sudah ratusan tahun yang lalu meninggal rahimahullah, dan beliau seorang ulama besar. Beliau mengatakan, saya lagi pencari ilmu patut menyerahkan kendali dirinya kepada gurunya seperti orang sakit yang memasrahkan dirinya kepada seorang dokter. Kemudian bertawadhu kepadanya, merendah di hadapan gurunya, dan berusaha berkhidmat kepadanya semaksimal mungkin. Dia tunjukkan loyalitasnya. Jadi memang ilmu itu teman-teman tidak bisa didapat dalam satu hari. Tidak bisa. Kita akan bisa meraih ilmu dari seseorang sampai orang itu mati. Para salafus saleh kalau belajar dengan gurunya sampai gurunya mati, tetap dia jadi muridnya. Imam Ahmad rahimahullah itu dikenal sebagai muridnya Imam Syafi'i. Kenapa dikenal sebagai murid? Apakah berarti Imam Ahmad fokus belajar sama Imam Syafi'i? Ternyata tidak. Imam Ahmad ini juga seorang alim ulama, alim, gitu kan. Tapi dia suka mendengar kata-kata hikmah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dia ajak Yahya bin Ma'in temannya dan beberapa teman-teman yang lain. Dia bilang, ayo kita hadir di majelisnya orang Quraisy itu. Maksudnya Imam Syafi'i. Karena dia memiliki kata-kata hikmah yang sangat bagus. Dan Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad yang hadir di majelisnya. Dia mengatakan, hai Ahmad, engkau lebih faham daripada kami dalam ilmu hadis. Kalau ada sesuatu yang sampai padamu belum sampai kepada kami, maka sampaikanlah kepada kami. Imam Syafi'i pun menganggap Imam Ahmad itu sebenarnya seperti guru dia juga. Mereka saling menghormati, gitu kan? Seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memegang pijakan pelana tunggangan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sambil berkata, seperti inilah kita diperintahkan untuk melakukan atau memperlakukan para ulama kita. Hormati mereka. Ya. Kita harus meluangkan waktu teman-teman belajar sampai guru kita mati. Ambil ilmunya semua. Dan nanti akan ada beberapa pesan yang lain yang harus kita jaga juga di sini sampai kalau Ibnu Qudamah rahimahullah. Tapi diantaranya adalah memberikan penghormatan. Tapi di sini kita bukan gulu, bukan berlebih-lebihan. Menghormati dan berkata sebatas manusiawi, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan perbuatan ini. Karena kalau gulu berlebih-lebihan juga terlalu mengkultus gurunya, sehingga akhirnya gurunya tidak ada salahnya sama sekali, gitu kan? Lalu kemudian sampai pada tingkat semuanya dianggap berkah dari gurunya, apapun itu, maka ini juga jadi masalah ini, gitu kan? Kata Nabi SAW, iyyakum wal gulu, hati-hati dengan gulu. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena gulu itu berlebihan, dia yang telah memusnahkan orang-orang sebelum kalian. Dan kata Nabi SAW, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian puji-puji aku melampaui batas. Ini Nabi bilang untuk para sahabat dan umatnya, padahal beliau guru kita semua, gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, jangan kalian puji-puji aku melampaui batas seperti Nasrani memuji Isa. Awalnya orang-orang Nasrani itu di fase kehidupan Nabi Isa menganggap Isa adalah Nabi Allah. Tapi kenapa mereka berlebihan sampai pada tingkat hanya mengatakan anak Tuhan. Seperti itulah. Saya adalah hamba dan rasulnya, maka ucapkan Abdullahi wa rasuluh, atau hamba Allah dan utusannya. Kata beliau, bila seorang pencari ilmu menyombongkan diri untuk mengambil ilmu dari orang yang belum memiliki ketenaran, keunggulan dan berbagai kelebihan, maka dia adalah orang yang bodoh.
Karena hikmah adalah barang hilang dari seorang mukmin, dimanapun dia menemukannya, maka sepatutnya dia mengambilnya. Maksudnya adalah belajar, tidak harus orang itu terkenal baru mau belajar dari dia. Tapi lihat kalau orang itu berilmu, datang belajar sama dia. Mau muridnya banyak, muridnya sedikit, yang penting dia berilmu, datang belajar sama dia. Kita bukan lihat fisik penuntut ilmu, kita bukan lihat paras wajah, kita bukan lihat penampilannya. Kalau Allah gabungkan antara ilmu dengan semua itu Masya Allah. Tapi kalau enggak, maka enggak perlu. Disebutkan salah satu ahli hadis, ya, sehingga saya kisah Al-A'mash itu, julukan, nama beliau Sulaiman bin Mahran. Beliau itu kalau menyampaikan ilmu, itu dikatakan dalam kisahnya sering kali ludahnya terlempar. Kalau ngomong, ada sedikit masalah, gitu kan. Tapi subhanallah murid-muridnya tetap menulis dari dia walaupun mereka harus terkena dengan ludah-ludah itu. Artinya mereka bukan lihat fisiknya, mereka lihat ilmu yang disampaikan. Ada seseorang dari Mesir datang ke dalam sebuah majelis ahli hadis di Irak. Pas dia datang, dia mau tunggu habis sholat, ada penyampaian enggak? Ternyata enggak ada. Dia tanya murid-muridnya, kenapa enggak ada pengajian? Kata muridnya, guru kami marah kepada kami. Rupanya ada yang buat masalah. Beliau marah dan beliau bersumpah atas nama Allah sebulan gak mau ngajar. Begitu zaman dulu tuh, gurunya ngambek sebulan, demi Allah saya gak mau ajar kalian. Kata orang ini, saya jauh-jauh dari Mesir datang, saya butuh ilmu, gak mungkin saya tunggu sebulan. Lalu dia cari jalan, dia kenalan sama syekhnya. Dia sampaikan kalau dia dari Mesir datang, dia bilang, Syekh saya mau belajar ilmu. Enggak, saya sudah sumpah tidak akan ngajar sebulan. Baik, kalau begitu Syekh, izinkan saya antar anda ke rumah. Kata dia, baik silakan. Diantarlah pakai, zaman dulu pakai unta, nggak ada kayak mobil kayak kita sekarang. Lalu dia sengaja sesatkan jalan gurunya, gitu kan, jauh di padang pasir, sambil diajak ngobrol. Terus gurunya tanya, ada di mana sekarang kita? Dia bilang, Syekh di padang pasir. Kata syekhnya, kenapa kau buat jalan ke sini? Dia bilang, saya akan antar anda pulang kalau anda menyebutkan kepada saya 100 hadis. Minta 100 hadis. Tapi nanti jangan ada yang sesatin saya sebentar, ya. Kalau sekarang sudah ada handphone bisa pandu, ya. Akhirnya syekhnya bilang, tidak, saya tidak mau. Dia bilang, kalau gitu syekh, anda tidak tahu jalan ini. Saya akan tetap tahan di sini sampai anda ngajar. Kata syekhnya, baiklah, tulis hadis pertama, ditulis hadis pertama, hadis kedua, sampai 100 hadis. Setelah 100 hadis, diantar syekhnya pulang. Tapi ini orang cerdas dia. Waktu dia lewat mau ke rumahnya syekh itu, dia taruh tulisan dia yang dia masih pakai kayu waktu itu dengan tinta, itu dia taruh di rumah seseorang yang dia lewat. Dia bilang, saya titipnya nanti saya ambil. Begitu tiba di rumah syekh, syekhnya nggak tahu kalau dia taruh itu. Lalu syekhnya mengatakan, tangkap orang ini. Dia sudah mencuri ilmu dari saya. Maka kata dia, Syekh, saya sudah letakkan di suatu tempat tidak ada yang tahu. Maka ilmu itu sudah saya ambil, gitu kan. Artinya teman-teman, begitu luar biasanya mereka mau menuntut ilmu, gitu kan, pada saat itu. Jadi ilmu itu sebuah hikmah yang hilang dari seorang mukmin, dan dia belajar dari siapa saja yang kira-kira memang orang itu punya kapabilitas di bidangnya. Ya, tentu kita juga tidak boleh, nanti kita belajar di bab yang itu di dalam bahasan kita kan ada ulama su, ada juga orang yang cuma gelarnya saja alim, tapi seperti gentong kosong, nggak ada ilmu. Akhirnya ngomong sana ngomong sini, banyak kesalahan, gitu kan. Dan cirinya mereka itu biasa kalau salah diingatkan nggak mau perbaikin. Ya, kalau penuntut ilmu itu insya Allah pada saat dia salah diberikan masukan, tentu dia terima. Kemudian kata beliau, hendaknya pencari ilmu meninggalkan pendapat karena pendapat gurunya, karena kesalahan guru lebih berguna bagi pencari ilmu daripada kebenaran dirinya. Jadi kalau antum sudah belajar, antum jalankan. Tidak perlu repot untuk mencari pendapat yang lain, siapa nih, ustadz lain bilang enggak, kecuali memang dasarnya antum merasa dalilnya tidak kuat. Tapi sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang guru, kalau dia sudah menyampaikan hukumnya begini dan memang dia ahli di bidangnya, udah cukup pegang pendapat itu. Tidak perlu kita sengaja mencari-cari pendapat lain yang akhirnya membuat ya, kita menyalahkan guru kita itu. Tapi kalau satu waktu kita menemukan memang ada pendapat yang lebih kuat, boleh kita perbaiki tentunya, tidak ada masalah.
Tapi ada orang memang penuntut ilmu, dia mengatakan dirinya penuntut ilmu, tapi sebenarnya dia jauh dari sifat penuntut ilmu, sibuk hanya mencari kesalahan saja. Sengaja tanya ke ustadz ini, saya tanya ke kiai itu, saya tanya syekh ini, hanya untuk melemparkan pendapat itu kepada guru yang lain. Syekh sana bilang begini, syekh ini bilang begini, dan akhirnya pecahlah kedua syekh itu. Ya, sering kali terjadi begitu di Timur Tengah, di Indonesia pun terjadi. Kemarin ustadz itu bilang begini, sudah tahu belum ustadz yang itu bilang begini. Dia sibuk membuat pertikaian dan yang terjadi di antara para ulama. Itu nggak boleh, itu nggak benar semuanya. Antum menuntut ilmu atau memang sengaja membuat pertikaian ini? Tanda tanya kalau seperti itu ya. Ini nasihat Ibnu Qudamah rahimahullah. Lalu beliau mengangkat statement Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi ini statement Ali bin Abi Thalib, bukan dari saya, bukan dari Ibnu Qudamah bahkan rahimahullah, tapi dari Ali sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, wasiat untuk para penuntut ilmu. Sesungguhnya di antara hak seorang ulama atasmu, wahai para penuntut ilmu, adalah hendaknya kamu mengucapkan salam kepada hadirin secara umum dan mengkhususkannya dengan penghormatan. Artinya kita ucapkan salam assalamualaikum kepada umumnya orang, tapi kepada dia kita mengatakan pribadi assalamualaikum. Jadi contoh saja pengucapan salam kepada dia, bentuk penghormatannya adalah kata Ali bin Thalib, engkau sendirikan salamnya walaupun kau sudah salam secara umum. Dan lalu duduk di depannya, jangan menunjuk di depannya dengan tanganmu, jangan memberi isyarat dengan matamu, jangan banyak bertanya kepadanya. Ini 3 hal perlu digarisbawahi ya. Jadi jangan menunjuk di depannya dengan tanganmu, tunjuk-tunjuk wajahnya. Ya. Tunjuk-tunjuk wajah. Ini sering saya temukan ada orang begitu itu. Baru belajar, sudah belajar, beberapa saat dia belajar, kemudian dia hadir di pengajian lain, dia rasa dia lebih punya ilmu dari gurunya, mulai datang nunjuk-nunjuk. Anda itu salah, kamu salah. Lalu ribut di medsos, seakan-akan dia sudah alim ulama. Orang seperti ini tidak akan ada berkah ilmunya. Salah satu ciri penuntut ilmu yang benar, tenang, tidak mudah membuat pertikaian. Ada pendapat yang dirasa kurang baik, dia tinggalkan. Dia bisa berikan masukan, dia berikan masukan. Tidak bisa, ya sudah. Seperti itulah ya. Ada pernah seorang ikhwah berbuat salah, saya nasihati dia, gak boleh begini. Subhanallah, saya kaget tiba-tiba dia tunjuk wajah saya. Saya bukan mengaku seorang alim, anggap seorang muslim dengan muslim yang lain, tapi dia tunjuk-tunjuk. Tapi saya biasa saja, baiklah, yang penting sudah saya berikan masukan, oke, saya tinggalkan saja. Tapi aneh, kenapa tidak terima dan kenapa harus menunjuk ke orang? Menunjuk seorang muslimnya tidak boleh, gitu kan? Itu umumnya. Kemudian dikatakan juga yang kedua tadi pesannya, jangan berikan isyarat dengan matamu, seakan-akan melotot atau marah, atau memberikan isyarat dengan mata suruh masuk, suruh keluar gurunya. Tidak sopan kepada dia. Ini pesan Ali bin Abi Thalib. Jangan banyak bertanya kepadanya, maksudnya bertanya hal-hal yang berhubungan dengan bukan ilmu. Misal antum tanya tentang istrinya, tentang anaknya, tentang apa, enggak perlu. Antum sama guru hanya belajar agama, itu saja. Kalau darurat, ada hal yang kita mau antar ke rumahnya, ya. Tapi untuk cari tahu semuanya, karena tidak semua orang juga suka diketahui rahasianya. Mungkin pada saat bertanya, istrinya mana Ustaz? Mungkin dia baru cerai sama istrinya. Kita nggak tahu, kan dia nggak enak gitu kan. Atau mungkin antum tanya, bagaimana Ustaz? Anaknya sudah berapa? Mungkin dia termasuk orang tidak punya anak. Saya bertemu dengan beberapa dai, diuji sama Allah nggak ada anaknya. Sehingga memang saya kadang-kadang kalau bicara saya jaga pada saat bertemu dengan beliau-beliau untuk tidak membicarakan masalah anak. Karena pasti ada perasaan yang tersentuh kan gitu. Jadi tanya, yang di sini yang dimaksud jangan banyak bertanya, artinya hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya dia. Kalau berhubungan dengan masalah ilmu silakan. Itu pun ulama membatasi, mengatakan tanyakan pada waktu yang tepat pada gurumu. Jadi kita tanya, boleh nggak saya bertanya? Kalau dia mengatakan iya silakan sudah. Saya pernah subhanallah mengejar seorang syekh di Masjid Nabawi. Waktu itu kebetulan saya masih baru belajar di Madinah. Saya lihat di majelis, karena kertas yang kita kasih tidak semua dibaca umumnya di majelis ilmu, karena banyak yang pertanyaan masuk. Saya lihat beliau keluar mau kamar mandi antara maghrib isya, menjelang isya, dan beliau seperti orang buru-buru. Lalu saya kejar, Syekh, saya ada pertanyaan. Dia kasih isyarat, seperti memang dia buru-buru ke kamar mandi. Dia nggak bisa, ya sudah saya tinggalkan. Tidak usah kita ngotot, langsung kita mengatakan, oh ini Syekh menyembunyikan ilmunya nih, atau orang ini nggak mau ngajar, nggak mau jawab, sombong, apalah segala macam. Mungkin orang kebelet buang air besar.
Mungkin mau buang air kecil, kan manusia juga kan gitu. Kita nggak tahu. Ada sebagian ulama yang mau didatangi rumahnya. Saya tahu sebagian ulama di Madinah yang kami pernah berziarah ke rumahnya. Memang dia suka banyak orang datang ke rumahnya. Ada juga dari mereka tidak suka didatangi rumahnya. Syekh, saya ingin bertanya, bisa nggak ketemu? Baik, temui saya di masjid di sini. Dia nggak bilang silakan ke rumah saya. Oh, kita sudah harus paham. Mungkin di rumahnya tidak layak atau dia merasa tidak layak didatangi tamu. Mungkin ada masalah dengan istrinya. Kita tidak tahu. Maka tidak boleh kita ngotot gitu ya. Ini contoh-contoh saja. Lalu kata beliau, jangan juga membantunya menjawab. Kalau orang tanya, biarin dia yang jawab. Jangan syekhnya atau gurunya lagi bicara lalu kemudian dia putus. Benar tuh saya juga baca di buku ini begini dia juga tunjukin. Padahal bukan dia yang ditanya. So pintar. Nah. Kemudian jangan merajuknya bila dia sedang malas. Jangan salahkan dia. Mungkin dia punya alasan. Oh, itu kan syekh, itu ustaz. Kenapa enggak sholat subuh di masjid? Mungkin dia punya udzur. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang gelisah menunggu temannya telat dan seakan-akan nanti khawatir dia sangka buruk, kan Nabi mengatakan iltamis li akhika udhra. Carikan alasan baik untuk saudaramu. Mungkin memang dia sakit, mungkin pas dia mau sholat dia kebelet, kita nggak tahu. Karena Nabi SAW mengatakan, dan jangan kalian sholat dengan menahan dua keburukan, buang air besar dan buang air kecil. Hari Jumat pun antum pas sudah khutbah kedua, perutnya mules, masuk ke kamar mandi, antum nggak bisa keluar, mohon maaf, misal mencret, lalu masuk kamar mandi, orang antum keluar kamar mandi sudah selesai sholat Jumat, gak berdosa, karena itu udzur, tidak boleh, antum sholat duhur setelah itu. Ini contoh saja ya, kalau sudah terjadi sampai hal yang sebesar itu gitu, contoh saja. Jadi jangan sampai kita menilai, oh ini orang malas nih, padahal mungkin dia punya pertimbangan. Jangan membantahnya bila dia menolak. Ya, ini juga wasiat Ali radhiyallahu anhu yang sangat mulia. Kalau misalnya kita bilang, datangi ke acara saya, maaf saya belum bisa. Kok nggak bisa? Kenapa teman yang itu didatangi saya nggak didatangi? Misalnya. Iya. Kebanyakan orang subhanallah, kalau saya temukan ya, guru-guru kami itu kalau makin tinggi ilmunya, dia makin tidak banyak bicara. Jadi kalau saya mengatakan, Syekh saya kebetulan ada di Madinah, kemungkinan saya akan ketemu, ada beberapa yang saya bawain dari Indonesia. Baik Khalid, mungkin lain waktu saja. Sudah, saya nggak ngotot. Saya udah tahu kenapa kok dia bilang lain waktu, berarti memang dia nggak bisa didatangin. Ya sudah, selesai. Saya cuma kasih ke satu orang mahasiswa, tolong ini kalau Syekh ini sudah lowong, dikasih saja. Atau betul-betul nanti saya kasih ke orang lain, insya Allah nanti akan datang saya kasih. Ada juga yang tidak. Taib Khalid besok datang ke tempat saya. Saya nggak ngotot itu. Baiklah, insya Allah saya usahakan. Walaupun ada aktivitas lain, saya lowongin datang. Karena bagi saya, duduk sejam dengan ulama sudah cukup. Ya. Mungkin ada hikmah-hikmah yang dia bicarakan, dia sampaikan. Ada kadang-kadang teguran dia, peringatan pada saat kita lagi makan, lagi minum, gitu-gitu kan. Itu luar biasa. Saya berapa kali datang ke rumah guru kami Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah. Setiap datang ke Madinah, kalau dia tahu pasti dia undang ke rumahnya. Memang beliau suka sekali. Ada juga guru kami yang kami telepon, memang dia nggak ajak ke rumahnya. Biasa, umum. Tapi ini subhanallah, kalau datang ke rumahnya, ada saja hikmah yang kita bisa dapatkan. Dari kata-kata, dari nasihat, gitu kan. Dan seterusnya. Kata Ali selanjutnya, jangan memegang bajunya bila dia bangkit. Ya. Maksudnya dibantu tangannya, gitu kan. Jangan bajunya. Jangan menyebarkan rahasianya. Kalau kita tahu sesuatu tentang dia, berarti dia percaya sama kita. Jangan malah disebar. Jangan jengkel sedikit sama gurunya lalu sebar kemana-mana. Ini wasiat Ali. Ali radhiyallahu anhu ini meninggal di awal-awal Islam, gitu kan? Di tahun 40 Hijriah. Jadi kurang lebih sudah 1400-an lebih. Ya, meninggal radhiyallahu 1400 tahun lebih, gitu kan? Enggak boleh menyebar rahasia yang kita tahu. Masalah perceraian dengan istrinya, masalah apalah anaknya, ada anaknya yang nakal. Jadi tidak semua teman-teman ulama itu berhasil didik anaknya ya. Ada juga di antara mereka yang diuji sama Allah, oleh Allah SWT dengan anaknya nakal. Wa na'udzubillah. Ada begitu. Ada juga yang gagal rumah tangganya, walaupun dia sebagai penasehat. Bisa saja, mungkin dia Allah uji dia di situ. Mungkin memang istrinya tidak patuh, mungkin kita nggak tahu. Ya, seperti itu. Jangan menggibah seseorang di depannya, termasuk menggibah dia, dan jangan menggibah orang lain. Jangan ceritakan aib orang lain di depan dia. Gitu.
Jangan mencari-cari kesalahannya. Bila dia salah, maka maafkanlah. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu ya. Jadi kalau sampai dia ada buat salah, maafin karena dia guru. Umar bin Khattab berkata kalimat mulia. Nanti kita lanjut statement ini ya. Kata Umar, aku akan siap mengabdi seumur hidupku bagi orang, aku akan terus berterima kasih seumur hidupku kepada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku. Maksudnya mengajariku. Ali bin Abi Thalib berkata anhu, saya siap mengabdi seumur hidupku pada orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Jadi mereka memang memuliakan sekali. Jadi jangan dengan menemukan satu kesalahan lalu kemudian diekspos di sana sini, akhirnya dirusak namanya. Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Ya. Orang di zaman sekarang penyakit menuntut ilmu itu, baru belajar sudah mentahdir sana, salahin guru ini, salahin guru itu, seakan-akan dia jauh lebih pintar. Padahal kalau dites Al-Qur'annya pun salah bacaannya. Ya. Jangan berkata kepadanya, aku mendengar fulan berkata begini. Jadi maksudnya sudah tanya, kalau kita mau tanya hukum, bagaimana hukumnya ini, dia katakan hukumnya seperti ini. Ya sudah, kita hormati. Sekali lagi kalau kita temukan pendapat-pendapat lain, ya sudah antara kita dengan pendapat itu. Kecuali memang beliau membuka majelis diskusi, ya baru gitu kan. Jangan pula berkata, aku mendengar fulan mengucapkan berbeda dengan ucapanmu. Jangan membiarkan ulama lain, jangan membicarakan ulama lain di depannya. Jangan bosan menjadi muridnya dalam waktu yang panjang. Jadi kita tidak boleh menceritakan misalnya, tapi si alim ini berkata begini, seakan-akan menjatuhkan dia gitu ya. Ya sudah, kita mendengar dari pendapat lain, kita cuma merasa ingin lebih tenang, bertanya mungkin atau kita butuh. Kalau hanya untuk membandingkan tidak perlu. Ya. Karena memang ada pepatah mengatakan ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Kalau satu alim saja antum pegangi saya sudah cukup sebenarnya. Apalagi kalau antum punya beberapa orang guru, tapi ingat jangan bentrokin di antara pendapat mereka. Kemudian dikatakan juga jangan bosan menjadi muridnya dalam waktu yang panjang. Tadi saya katakan bahkan sampai meninggal dunia. Jangan menolak untuk berkhidmah kepadanya. Kalau dia minta tolong, penuhi kesempatan. Bila dia mempunyai hajat yang harus ditunaikan, maka dahuluilah orang-orang dalam menunaikannya. Karena dia ibarat pohon kurma yang ditunggu kapan sebagian darinya jatuh kepadamu. Jadi kalau seorang alim guru kita minta tolong, ada orang lain minta tolong, kita dahulukan dia. Ya, karena dia guru itu ibarat seperti pohon kurma yang setiap saat bisa saja buahnya matang jatuh dan kita pungut untuk makan. Maksudnya ilmu kita bisa dapatkan. Selanjutnya kata beliau, pencari ilmu di awal langkahnya patut menjauhi mendengar perbedaan pendapat orang-orang. Jadi selain menghormati gurunya, teman-teman jauhi khilafiyah. Dengar dari satu guru, dipandu, jalani sudah, gitu kan. Kecuali memang dia disampaikan tidak ada dalilnya, itu lain. Kita juga perlu mencari guru yang tepat, yang memang punya dalil-dalil yang kuat, ya. Jadi pencari ilmu selain menghormati guru juga di awal langkahnya patut menjauhi mendengar perbedaan pendapat orang-orang, karena hal itu dapat membingungkan akalnya dan menumpulkan fikirannya. Kata Ali radhiyallahu anhu ya, dia patut mengambil yang terbaik dari segala sesuatu, karena umur tidak cukup panjang untuk menguasai semua ilmu. Kemudian memberikan mayoritas waktunya kepada ilmu-ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akhirat, yang dengannya keyakinan direngkuh sebagaimana ia telah direngkuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Rasulullah SAW mengakui hal itu padanya, di mana beliau bersabda, ma sabakakum Abu Bakrin bi kathrati saumin wala salah walakin bi syai'in waqara fi sadrihi. Abu Bakar tidak mengungguli kalian dengan banyak puasa dan sholat. Artinya kalian sama Abu Bakar, wahai sahabat-sahabatku, sama saja. Karena kalau azan Abu Bakar ke masjid, kalian ke masjid, Abu Bakar ke masjid, kalian juga ke masjid. Abu Bakar puasa, kalian juga puasa. Tetapi dia sesuatu yang bersemayam dalam dadahnya. Dalam arti kata ilmu yang dia fahami lalu dia yakini kebenarannya lalu dia amalkan. Statement ini tentu disebutkan oleh Al-Iraqi dalam kitab
Al-Ihya atau Takhrij Al-Ihya jilid 1 halaman 23. Maksudnya perkataan Ali bin Abi Thalib. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Tirmidzi dalam An-Nawadir di halaman 345 tanpa sanad dari ucapan Bakr bin Abdullah Al-Muzani yang meninggal tahun 106 Hijriah. Kata beliau juga di sini yang mentahqiq bukunya, dan saya tidak menemukan diriwayatkan secara marfu dari Nabi SAW. Intinya teman-teman sekalian, Abdullah bin Mas'ud juga berkata statement yang mirip dengan ini ya, bahwasanya kami tidak bisa dibedakan dengan Abu Bakar dari sisi ibadahnya, maksudnya puasa, sholat, zikir, jihad, semua sahabat juga ikut, tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dengan keyakinan dalam hatinya. Jadi artinya keyakinan itu akan muncul teman-teman kalau kita fokus kepada kebenaran, tidak sibuk dengan khilafiyah. Kapan sibuk ini benarkah, ini salahkah? Ya, seperti sebagian penuntut ilmu zaman sekarang, maka ilmu akan hilang dari dia. Allahu alam. Kita break sholat dulu, kita akan lanjutkan insyaallah dengan peran dan kewajiban pendidik. Tadi itu kewajiban pencari ilmu murid. Sekarang kita akan bicara selain adalah kewajiban guru dalam mendidik murid-muridnya. Allahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.